Well, I think the Chinese, much like President Trump, are in this game to play hardball. They're not going to let the United States push them around. It's exactly what you would expect. Seperti itulah yang dikatakan oleh Prof. John Mishimers, di mana dia menjelaskan bagaimana cara menghadapi Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump, yakni dengan kekuatan. Begitu sebaliknya, jika seorang pemimpin menunjukkan kelemahan, maka siap-siap akan dibully atau diremehkan oleh Trump. Maka dari itu negara-negara seperti Rusia, Cina, Korea Utara, dan Iran paham hal tersebut, dan terus menentang kebijakan Trump dan memicu perang dagang internasional. Dan setelah Trump menetapkan tarif sebesar 245% untuk Cina, Presiden Cina Xi Jinping membalasnya dengan memboikot produk-produk Amerika. Mereka juga melakukan sejumlah aliansi dengan negara-negara Uni Eropa, Asia Tenggara, hingga Iran. Dan Iran sendiri adalah musuh terbesar Amerika yang harus dihentikan. Mereka menilai Iran telah menjadi ancaman ketidakstabilan terbesar di Timur Tengah. Tapi yang jadi pertanyaan, jika biasanya Amerika akan langsung menyerang negara yang menurut mereka adalah musuh, kenapa sampai saat ini Iran masih berdiri kokoh di wilayahnya sendiri? Dan video di bawah ini akan menjadi jawabannya. Seperti kata pepatah, kalau nggak salah kenapa harus takut? Dan seperti itulah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Presiden Cina melawan kebijakan konyol dari Donald Trump. Ya, Cina benar-benar tidak takut untuk terlibat perang dagang melawan Amerika Serikat. Cina tak takut dengan ancaman AS dan menyerukan jalur dialog. Sebagaimana Presiden AS Donald Trump memulai perang tarif dengan sejumlah negara, namun AS secara khusus menargetkan tarif yang tinggi untuk Cina. Dilansir dari BBC, ketika Trump pertama kali mengumumkan skema pajak impornya, Cina dikenai tarif resiprokal sebesar 34%. Beijing membalas dengan mengenakan tarif sebesar 34% terhadap barang-barang Amerika. AS menanggapi dengan menaikkan tarif mereka hingga total 104%, sehingga Cina menaikkan tarif mereka menjadi 84%. AS merespon lagi, dan sebagaimana keadaannya saat ini, tarif AS terhadap barang-barang Cina adalah sebesar 125%. Namun tarif AS terhadap Beijing dapat meningkat lebih jauh hingga 145% untuk beberapa produk, karena pungutan sebelumnya telah dikenakan pada perusahaan yang memproduksi fentanyl. Bahkan terbaru Presiden Amerika Donald Trump kembali menaikkan tarif ke Cina mencapai 245%, sekaligus menjadi rekor baru dalam sejarah perdagangan internasional. Namun alih-alih takut, Cina justru sudah ancang-ancang jika Amerika ingin melakukan perang. Xi Jinping yang baru saja berkunjung ke Malaysia juga telah membentuk aliansi dengan negara-negara Uni Eropa seperti Rusia dan juga negara Timur Tengah seperti Iran. Bukan rahasia lagi, jika Iran selama ini telah jadi musuh terbesar bagi pemerintah Amerika Serikat di Timur Tengah. Terkhusus sejak Revolusi Islam 1979, di mana pemerintah Shah Muhammad Reza Pahlavi, yang dikenal dekat dengan Amerika Serikat, mampu digulingkan dengan pendirian Republik Islam Iran di bawah Ayatollah Khomeini. Di mana saat itu 52 diplomat dan warga Amerika ditangkap di Teheran selama 444 hari yang semakin memperburuk hubungan. Nah, sejak saat itu pula, Amerika Serikat dan Iran tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, dengan kontak antara kedua negara dilakukan melalui negara ketiga. Saat ini sendiri, bagi AS, Iran adalah musuh besar mereka di Timur Tengah.
AS dan sekutunya menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir di balik program nuklir sipilnya. Selain itu, Iran juga dituduh mendukung berbagai kelompok militan di Timur Tengah yang dianggap oleh AS sebagai organisasi teroris, seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Hingga pengembangan dan uji coba rudal balistik Iran yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan regional dan internasional. Menariknya, meski Amerika memiliki keinginan besar untuk mengalahkan Iran, dengan terbaru Menteri Luar Negeri AS Rubio mengatakan Iran sebagai sumber masalah sama seperti kata Israel. Ya, memang bagi Israel Iran adalah negara yang paling mereka takuti. Dan atas dasar dukungan Trump baru-baru ini, mereka menjelaskan jika akan coba menyerang Iran. Menurut laporan, Israel akan mendorong Trump untuk ikut serta membantu karena ia lebih mungkin mendukung serangan tersebut daripada Biden. Apalagi dalam baru-baru ini, Israel telah menerima kiriman bom sebesar 2.000 pon setelah Trump memerintahkan militer untuk mencabut larangan era Biden atas pasokan senjata ke Israel beberapa hari setelah ia menjabat. Bom-bom tersebut juga dikenal sebagai penghancur bunker, dapat menembus era bawah tanah, yang berarti bom tersebut dapat digunakan untuk menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Iran. Dan menurut laporan lanjutan, dalam waktu 6 bulan, serangan akan dilakukan. Dikutip dari Iran Internasional, Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan setiap serangan terhadap situs nuklir Iran akan memicu konflik regional yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memberikan ancaman pembalasan yang terperinci terhadap kepentingan Israel dan AS. Di situ ia mengatakan, jika fasilitas nuklir Iran diserang, kebakaran akan berkobar di kawasan itu dengan dimensi yang tak terbayangkan. Jika kita terlibat konflik dengan AS, kita memiliki cukup banyak target di kawasan itu yang dapat kita serang dengan rudal berbiaya rendah. Jika alih-alih 150 pesawat nirawak, kita menggunakan 500 atau bahkan 1.000 pesawat nirawak. Apa yang mungkin dapat mereka lakukan? Ungkap Komandan Pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC Amir Ali Hajizadeh. Jika mendengar jawaban dari Iran, maka pernyataan dari Komandan Amir Ali Hajizadeh adalah pernyataan keras kepada Israel dan Amerika Serikat terkait potensi serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Maksudnya, Iran siap membalas dengan kekuatan besar jika fasilitas nuklirnya diserang. Iran memiliki banyak target militer AS di Timur Tengah, termasuk pangkalan di Irak, Suriah, UEA, Bahrain, dan Arab Saudi. Serangan rudal dan drone dalam jumlah besar akan membuat pertahanan AS kewalahan. Dan sebagai gambaran, AS menyerang dengan 150 drone, Iran mengklaim bisa membalas dengan 500 atau 1.000 drone yang akan sulit ditangkis oleh sistem pertahanan udara AS dan Israel. Dan terlepas dari apapun, jika Israel benar-benar menyerang Iran secara besar-besaran bersama Amerika, hal itu dinilai akan memicu konflik yang melibatkan negara-negara tetangga di kedua belah pihak. Hizbullah akan meluncurkan ribuan roket, rudal, dan pesawat nirawak ke Haifa, Tel Aviv, dan target lainnya. Iran atau mitra-mitra lainnya di Irak dan Yaman dapat juga ikut menyerang. Oman, Kuwait, dan Qatar dinilai juga cenderung akan mempertahankan hubungan dengan Iran serta negara-negara GCC lainnya. Dan pada akhirnya, Amerika Serikat akan ditekan untuk memilih satu pihak, dan itu adalah sebuah keputusan yang akan membuat mereka menjadi sasaran serangan dari musuh-musuh baru mereka.
harga minyak akan meroket. Dan itulah kenapa sampai saat ini Iran masih berani melawan Amerika, karena mereka punya aliansi yang sangat kuat serta punya cadangan uranium terbesar yang membuat Donald Trump panik jika tak lagi bisa membelinya. Karena seperti kita tahu, kalau uranium adalah sumber utama untuk senjata nuklir.